Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Amal jariah bagi saya. Masalah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah saya kami memahami. Keuntungan tak adil kompensasi. Apa kaya tidak bekerja untuk uang? Dalam Rich Dad Poor Dad, pelajaran pertama kaya adalah orang kaya tidak bekerja untuk uang. Pernyataan itu mengusik banyak orang pada tahun 1997 ketika Rich Dad Poor Dad dipublikasikan dan masih begitu hingga sekarang. Terutama orang yang percaya orang kaya adalah orang yang haus akan uang. Sebagian kecil orang kaya memang begitu. Sebenarnya orang-orang yang bekerja untuk uanglah yang haus akan uang, terutama dalam krisis finansial. Pertanyaan yang sering diajukan, mengapa tidak bekerja untuk uang? Jawaban singkat, karena uang tidak lagi merupakan uang. Penjelasan, dalam perekonomian lama, bekerja keras dan menabung dalam jumlah cukup untuk menikmati hidup adalah hal yang mungkin. Begitu pensiun, seseorang akan mendapat bunga yang cukup dari tabungan untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Dalam perekonomian pasca krisis baru ini, bukan saja tingkat suku bunga menjadi pemegang rekor dalam hal suku bunga rendah, tapi pemerintah juga terus mencetak triliunan uang palsu. Tindakan yang menghancurkan daya beli kerja keras dan tabungan Anda. Yang paling menakutkan dari perekonomian baru adalah bunga. Budget utang triliunan dolar. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa bertahan. Jika tingkat suku bunga naik seperti pada tahun 1980-an, dunia akan meletus ketika para pembayar pajak Amerika Serikat berkata, maaf, kami tidak bisa membayar hipotek utang nasional bulan ini. Ketika itu terjadi, krisis perekonomian yang nyata akan muncul ke permukaan. Kekuatan yang dimiliki utang atas suatu perekonomian sudah terjadi di Jepang, Amerika Latin, Meksiko, Rusia, Islandia, Yunani, Spanyol, Italia, Portugal, dan Irlandia. Amerika, Inggris, dan Eropa akan segera mengikuti. Selamat datang di perekonomian baru. Bangku berkaki tiga. Dalam perekonomian lama, penasihat finansial kerap bicara tentang bangku berkaki tiga masa pensiun. Satu kaki adalah tabungan pribadi, satu kaki pensiunan perusahaan, dan kaki ketiga adalah jaminan sosial. Bangku berkaki tiga itu menopang generasi Perang Dunia Kedua. Tapi bagi jutaan generasi baby boom di Amerika Serikat, bangku berkaki tiga, mereka tidak akan punya kaki. Pertanyaan sering diajukan, apa yang terjadi jika saya bekerja untuk uang? Jawaban singkat, semakin banyak uang yang Anda hasilkan, semakin banyak uang Anda yang hilang. Banyak yang Anda hasilkan, semakin banyak uang Anda yang hilang. Penjelasan, dua hal terjadi kepada orang yang bekerja untuk uang. Satu, mereka terjebak dalam lingkungan kerja keras, pajak yang lebih tinggi, utang, dan inflasi. Mereka tampak seperti tikus di toko binatang piaraan, berlari di dalam roda dengan marah tapi tidak kemana-mana. Mereka berhenti bekerja. Banyak orang semata berkata, mengapa bekerja lebih keras jika saya menghasilkan lebih banyak uang? Pemerintah semata mengambil lebih banyak. Mengapa bekerja jika saya tak bisa maju? Itulah sebabnya orang kaya tidak bekerja untuk uang. Dalam perekonomian baru, orang perlu mengetahui cara mengubah uang semu mereka menjadi uang nyata secepat dan seaman mungkin. Hal ini membutuhkan pendidikan finansial, pendidikan yang akan mempersiapkan Anda untuk melakukan apa yang pemerintah ingin dilakukan, apa yang ingin pemerintah kita melakukan.
hal-hal seperti memiliki bisnis yang mempekerjakan orang, alih-alih menjadi pegawai menyediakan perumahan, bukannya membeli rumah, menyediakan perumahan, bukan membeli rumah, produksi minyak bukannya membakar minyak, dan produksi makanan bukannya menyantap makan. Negara-negara seluruh dunia pemerintah memberikan imbalan kepada produsen dan menghukum konsumen yang bekerja untuk uang. Lebih banyak uang tidak menjadikan Anda kaya. Saya bisa mengingat pada tahun 1950 ketika ayah miskin saya menghasilkan uang $300 sebulan atau 3.600 tahun. Masukannya hampir tak bisa menutup biaya hidup keluarga dengan 6 orang. Dia bekerja sangat keras, tapi selalu tidak punya uang, menghabiskan lebih banyak daripada yang dihasilkannya, dan kami pun kesulitan. Dia tidak bisa maju, jadi dia kembali bersekolah untuk mendapatkan gelar lebih tinggi yang akan memungkinkannya mendapatkan lebih banyak uang. Pada tahun 1960, karirnya menanjak, menerima promosi demi promosi, mendaki tangga dalam sistem pendidikan Hawaii. Pada tahun 1968, dia mendapat penghasilan $65.000 setahun sebagai pengawas pendidikan negara bagian. Jumlah uang yang sangat banyak kala itu. Masalahnya bahkan dengan lebih banyak uang ayah saya tetap kehabisan uang. Dia beli rumah baru di permukiman mahal, mobil baru, dan tetap harus mengeluarkan uang untuk anak-anaknya di perguruan tinggi. Pemasukannya naik, tapi begitu juga pengeluaran bagi hidupnya. Dia tidak punya aset selain sedikit uang di tabungan. Pada tahun 1970-an dia mengikuti pemilihan wakil gubernur dan kalah. Pada pertengahan 50-an dia tidak punya pekerjaan, bahkan semakin tidak punya uang. Jika bukan karena jaminan sosial dan sedikit tunjangan pensiun, dia pasti sudah melarat. Ketika dolar keluar dari standar emas pada tahun 1971, ledakan keuangan terbesar dalam sejarah dunia dimulai. Tapi ayah saya tidak menjadi bagian darinya. Waktu memegang gelar PhD dalam pendidikannya tidak mempersiapkannya untuk dunia yang uang nyata. Dia memandang dunia dari kuadran E dan S serta tak tahu apa-apa tentang kuadran B dan E. Ketika teman-temannya menjadi semakin kaya, ayah saya menjadi marah dan getir. Saat kemarahannya membesar, begitu juga keyakinannya bahwa orang kaya adalah orang yang tamak. Saat ini jutaan orang di posisi yang sama dengan ayah saya, memiskin saya. Banyak orang berpendidikan tinggi, bekerja keras, tapi tertinggal di belakang. Alih-alih berada di depan dalam krisis ini, mereka tertinggal karena bekerja untuk uang dan menyimpan uang. Selamat Anda seorang triliuner. Ketika tahu dunia mencetak uang dalam perekonomian bagus dan perekonomian buruk. Pertanyaannya adalah berapa banyak uang yang dicetak? Jika Amerika Serikat mencetak triliunan dolar, berapa banyak yang dicetak di seluruh dunia? Barangkali pertanyaan lebih baik adalah apa yang akan dilakukan uang triliunan dolar pencetakan itu terhadap Anda? Apakah triliunan dolar itu akan menjadikan Anda lebih kaya atau lebih miskin? Jika kekacauan keuangan dalam beberapa tahun terakhir menuntun kita ke dalam hiperinflasi, akan ada lebih banyak jutaan, miliarder, dan bahkan triliuner. Anda mungkin salah satu di antara mereka. Ironisnya di dunia baru yang keras itu sudah ada banyak triliuner, tapi tidak memiliki uang. Sebagai contoh, jika seorang ini pindah ke Zimbabwe, Anda bisa menjadi triliuner dalam dolar Zimbabwe. Bahkan seandainya Anda ingin menjadi triliuner, satu-satunya yang harus Anda lakukan adalah membuka internet dan membeli uang triliunan dolar Zimbabwe. Anda lalu berkeliling sambil memberitahu teman-teman Anda, saya seorang triliuner.
Anda akan menjadi turunan, tapi Anda tetap tidak punya uang. Selamat datang di perekonomian baru. Saya membawa lembaran 100 triliun Zimbabwe di dompet saya. Secara numeris itu, saya membawanya untuk mengingatkan saya bahwa 100 triliun dolar Zimbabwe memungkinkan saya membeli sebutir telur Zimbabwe, tapi hanya jika telur itu diobral. Terlalu banyak uang merupakan jebakan perekonomian baru. Terlepas dari triliun dolar dalam perekonomian Amerika Serikat, jutaan orang Amerika tidak punya uang atau tak lama lagi akan tidak punya uang. Pertanyaan sendiri juga, kalau orang kaya tidak bekerja, untuk apa mereka bekerja? Aset yang menghasilkan arus kas dalam perekonomian bagus ataupun buruk. Penjelasan aliran menyimpan uang di bank, rencana pensiun yang berisi aset kertas penting untuk mengubah dolar itu menjadi aset, rubah dolar itu menjadi aset nyata, aset yang mempertahankan nilai dan menghasilkan arus kas, menawarkan insentif pajak. Wassalam.